mau sholat subuh, temen aku ngerasain keanehan. Jadi pagi-pagi tuh mukanya perih, tapi dia nggak tahu kenapa gitu. Terus waktu gue lihat itu ternyata ada bekas goresan. Untuk ukuran kita yang sering naik, mikirnya capeknya cuma capek gendong carrier gitu kan, nggak ada pikiran macem-macem lah gitu kan, ya udah gitu, nggak mau foto ya udah gitu. Kalau di waktu peperangan gitu kan ada kayak pohon tumbang gitu kan, duduk tuh di situ. Gue temen gue cuman berdua sih, yang satunya nggak mau duduk. Ada orang lewat dari atas, bapak-bapak turun dari atas puncak, dia bilang sama kita berdua, misi ya Neng gitu. Tapi pas ngomong misinya itu ngelihatnya ke temen gue dari pos 4, ya itu ada nenek-nenek dari pos 4, dia mau ikut. Ditanya, karena mereka bisa melihat dan komunikasi, mereka nanya kenapa mau ikut ke puncak gitu, sedangkan kalian adalah penghuni sini gitu kan. Halo Sobat Merege di Rumah, balik lagi sama gue Novi dalam acara Malam Mistis. Nah Sobat Merege di Rumah, karena kita udah masuk di tahun 2023, sebelumnya gue dan tim Merege mau ngucapin terima kasih karena kalian udah selalu nonton video-video kita. Di tahun 2023 ini, Malam Mistis kembali dengan season 2 untuk memberikan cerita yang lebih menarik dan dengan konsep penelusuran yang berbeda dari sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita kedatangan Kak Agnia dari Pasar Kemis. Kebetulan Kak Agnia ini mau membagikan cerita pengalamannya, yang pasti cerita horor, untuk dibagikan ke Sobat Merege di Rumah. Halo Kak Agnia. Iya, halo. Iya, saya dengar dari tim Kak Agnia katanya mau sharing cerita horornya ya Kak ya. Iya Kak. Iya, saya dengar dari tim bahwa Kak Agnia ini pernah mendaki Gunung Lawu menggendong nenek-nenek gitu ya. Iya Kak. Jadi itu ceritanya tahun 2019 sih. Dari pos 4. Oke, jadi dari pos 4 gendong nenek-nenek itu sampai ke puncak Lawu. Iya. Nah, menarik nih Sobat Merege di Rumah. Biar lebih jelas lagi, kita dengerin aja dari awalnya. Silakan Kak Agnia. Iya, jadi itu waktu itu 2019 bulan Maret, kita ada agenda perjalanan ke Lawu. Waktu itu kita berangkat dari Tangerang itu hari Kamis, kebetulan hari Jumat itu tanggal merah. Waktu itu nyepi. Kita dari Tangerang sekitar jam 10-11 malam sampai base camp Ceto itu jam 6 sore. Waktu itu malam itu kan malam nyepi, di mana kebetulan area Candi Ceto itu kan agamanya Hindu. Jadi mereka nyepi, otomatis lampu tuh semua dimatiin. Tapi karena mereka toleransinya besar, jadi kita tetap bisa pakai masjid walaupun tanpa suara. Gitu. Jadi waktu itu kita sempat bersih-bersih, sempat ada pertanyaan dari leader kami gitu, bilang jadi kita mau naik malam ini atau besok gitu kan. Terus anak-anak bilang besok aja karena malam ini kita butuh istirahat buat trekking besok gitu. Dan akhirnya mutusin buat malam istirahat di base camp. Kita makan, kita istirahat sampai paginya itu pas mau sholat subuh, temen aku ngerasain keanehan. Jadi pagi-pagi tuh mukanya perih, tapi dia nggak tahu kenapa gitu. Terus waktu gue lihat itu ternyata ada bekas goresan. Sempet ngerasa aneh, tapi nggak dibawa serius gitu, kayak ya udahlah ya mungkin nggak tahu apa gitu. Tapi di antara teman kita juga ada yang bilang kalau
itu cuma ucapan sambutan aja gitu. Ya udah kita bikin aman aja. Kita hari Jumat pagi kita trekking, berangkat itu jam 8 dari bawah, jam 8 itu sampai Bulak Peperangan itu sekitar jam 4 sore. Gak ada yang terlihat aneh. Waktu itu kita bertiga, gue bertiga sama teman gue. Terus karena posisinya temen aku pada nggak mau lanjut, masih ngerasa capek, jadi ya udah mereka istirahat di pos 4. Gue ngejar temen gue yang di depan, udah nyampe Bulak ternyata. Nggak ngerasa juga, dipanggil-panggil tuh nggak ngerasa. Sampai akhirnya ketemu di Bulak Peperangan, kita foto, yang 2 muncul nih, baru datang. Kita ajak foto kan, yuk foto gitu. Ternyata mereka bilang, enggak, gue capek gitu kan. Ya untuk ukuran kita yang sering naik, mikirnya capeknya cuma capek gendong carrier gitu kan, nggak ada pikiran macem-macem lah gitu kan. Ya udah gitu, nggak mau foto ya udah gitu. Tapi kita sempet duduk kalau di Bulak Peperangan gitu kan ada kayak pohon tumbang gitu kan, duduk tuh di situ. Gue, temen gue, cuman berdua sih, yang satunya nggak mau duduk. Ada orang lewat dari atas, bapak-bapak turun dari atas puncak. Dia bilang sama kita berdua, misi ya Neng gitu. Pas ngomong misinya itu ngelihatnya ke temen gue. Ya, jadi tuh dia kayak ngelihat ada orang di belakang dia gitu. Itu aku juga nggak pernah nanya ada apa gitu. Cuman dia bilang, temen gue tuh bilang, kayaknya dia bisa ngelihat deh gitu. Ngelihat apa kataku? Gak tau lah gitu kan. Dia nggak mau ngomong di trek emang. Ya udah, akhirnya sempet sholat asar, sempat makan bentar, foto-foto di Bulak, kita lanjut perjalanan. Karena emang leader nggak mau mutusin buat ngecamp di Bulak, karena menurut dia terlalu lama untuk summit. Jadi mereka mutusin buat kita ngecamp di depan Boem aja. Karena kalau di depan Boem itu ke puncak tinggal 10 menit lagi. Akhirnya kita maksain buat naik. Itu jam 4 dari Bulak sampai ke Boem itu sekitar jam 7:30 malam. Dan ada posisi yang urgent banget. Itu seharusnya hendaki manapun aturannya memang tidak boleh melewati Pasar Dieng dalam posisi pergantian antara sore dan malam. Tapi posisi itu kita dapat. Entah kenapa posisi maghrib, posisi benar-benar jingga itu kita benar-benar di Pasar Dieng. Dan itu suasananya makin mencekam karena emang Dieng itu kan emang auranya banget ya, mistis banget. Walaupun kita nggak kebawa apapun, kita nggak punya nggak punya kelebihan untuk ngerasain pun, kita bisa ngerasa gitu ada something di Pasar Dieng. Dan itu tuh emang dari rumah udah dipesenin sama orang-orang rumah, sama ibu, kalau di Lawu jangan pernah hilang ya istighfarnya gitu. Pokoknya di hati itu selalu bilang niatnya kesini buat apa gitu. Niatnya kesini emang niat buat tadabbur, tafakur, sama tasyakur gitu. Jadi kita nggak ada urusan sama yang lain gitu kan. Niatin yang baik gitu kan. Karena kita emang niatnya baik kesini gitu. Dan ketika ngerasa sesuatu yang nggak enak, mencekam itu secara otomatis istighfar dong gitu. Ternyata yang di depan aku 3, mereka muntah. Mereka mual dengar aku istighfar, sampai mereka bilang, lo nyingkir dulu ya dari gue gitu. Dan deket-deket gue ngedenger lu istighfar, gue mual, katanya gitu. Yaudah, akhirnya nggak keucap tuh istighfar, cuman ngerasa ya udah di hati aja gitu. Tapi tetap jalan, akhirnya tetap jalan sampai di depan Boem. Sebagian bikin tenda, jadiin tenda, sebagian di warung. Dan ternyata temen aku yang bilang capek itu, dia udah nggak kuat tuh, nggak kuat definisi gendong. Akhirnya di tim kita ada satu cowok yang emang berusaha untuk, yang aku bilang mereka nolak tubuhnya, tapi mereka jadi nguras energi mereka. Dan akhirnya dibantuin sama si abang itu, diurut sini sampai mereka berdua muntah. Itu benar-benar sampai muntah, dan mereka benar-benar sampai, ibaratnya kalau ngomong kehabisan tenaga, pasti mereka sampai rebahan di warung, saking emang mereka nggak punya tenaga. Akhirnya udah makan, beli teh manis anget, mereka istirahat sampai tenda. Kebetulan aku tenda sama mereka berdua.
Ternyata kita bertiga tidur dengan tenang. Tenda sebelah si abang yang bantuin mereka berdua. Ternyata malam tenda dia nggak bisa tenang. Tenda dia tuh angin. Jadi semua yang dia keluarin dari temen aku itu semua nyerang dia. Malam itu dia nggak bisa tidur. Paginya tuh bener-bener sama, dia kehabisan tenaga. Yang namanya badan tuh udah panas dingin. Sampai aku nanya, lu beneran bang mau ikut summit gitu kan? Iya, gue mau ikut summit, nggak apa-apa, aman, insya Allah aman, katanya gitu. Oh ya udah. Dan kebetulan emang dia bilang, emang pas ke Lawu dia ada backup dari abahnya. Dia udah bilang, udah di backupin lah sama abahnya ketika dia punya sesuatu emang ditambahin, karena emang Lawu kan kayak gitu ya. Walaupun kita nggak ganggu, ternyata emang ada aja gitu yang mau ikut gitu kan. Tapi balik lagi kan kalau di Lawu itu biasanya yang di kayak gituin tuh orang yang punya kelebihan gitu. Sedangkan kalau kita nggak punya ya enggak gitu, karena dia nggak bisa komunikasi sama kita. Dan akhirnya sampai puncak, turun kita turunnya lewat Sewu. Jadi naik lewat Cetok, turun lewat Sewu. Lewat Sewu itu masih temen aku di belakang, aku di depan itu masih biasa aja. Di jalan juga nggak banyak ngobrol, kayak semalam kenapa sih gitu kan, karena kan emang kalau udah biasa naik gunung tuh kayak ngobrolin masalah mistis di gunung kan bukan tempatnya ya kalau di trek, karena masih teritorialnya, areanya gitu. Jadi mutusin untuk turun aja dulu, nanti baru cerita gitu. Dan akhirnya sampai Cemoro Sewu base camp pos 1 itu jam 5 sore. Jam 5 sore kebetulan itu kan kalau kalau Cemoro Sewu itu kan masuknya udah teritorialnya Ngawi. Kalau di Jawa itu kan maghribnya lebih cepat daripada di sini. Ya udah, kita akhirnya bersih-bersih, akhirnya sholat maghrib, baru makan, baru di situ dia cerita. Ternyata kenapa definisi capek dalam gendong itu ternyata emang dari pos 4, yaitu ada nenek-nenek dari pos 4 dia mau ikut. Ditanya, karena mereka bisa melihat dan komunikasi, mereka nanya kenapa mau ikut ke puncak gitu, sedangkan kalian adalah penghuni sini gitu kan. Ternyata dijelasin bahwa Lawu itu bentuknya adalah teritorialnya kerajaan, jadi tidak semua orang bisa ke puncak melewati batas teritorialnya. Jadi ketika mereka mau ke puncak, melihat puncak Lawu, ya paling nggak mereka harus ikut tamu. Gak bisa mereka terbang sendiri ke sana gitu, karena ada punishment-nya, ada hukuman dari siapapun yang melewati daerah teritorialnya itu akan kena punishment gitu. Ternyata begitu. Dan sampai di bawah itu ya ketika kita makan, kita baru sama-sama tahu gitu. Ternyata ketika kita ngerasain yang nggak enak, ternyata teman kita juga ngerasain gitu. Cuman posisinya nggak bisa diomongin di trek, ya emang harus dalam posisi keluar dari teritorial itu dulu baru kita semua cerita gitu. Jadi si teman kakak dia ini dari base camp mungkin udah merasa juga kan ya, ketika dia bangun tidur ada goresan di mukanya gitu. Nah berarti posisi si teman ini kan dia udah bisa ngelihat dari awal ya, cuman emang nggak bisa cerita gitu kan di gunung. Nah kakaknya sendiri sebagai temennya nih, ketika udah merasa kejanggalan itu gitu, apa kakaknya juga ngelihat? Kalau ngelihat mungkin enggak, tapi ngerasa pasti iya. Karena kalau di gunung itu ke Lawu itu emang ya nggak Lawu doang sih sebenarnya. Semua gunung punya cerita sebenarnya. Cuman Lawu itu terkenalnya kan memang seperti itu ya, memang terkenal lebih mistis dari gunung yang lain. Tapi di balik mistisnya itu kan Lawu punya keeksotisan tersendiri gitu, yang setiap orang bakal rindu balik ke Lawu lagi gitu. Jadi kalau dibilang Lawu penuh dengan mistis, mungkin untuk orang-orang yang punya kelebihan mungkin iya, tapi untuk aku pribadi Lawu tetap eksotis, bukan mistis kalau aku. Jadi kalau mau ke Lawu jangan memikirkan tentang mistisnya, tapi pikirin aja eksotisnya Lawu gitu. Karena ketika kita di gunung, apa yang kita mindsetkan dari bawah, maka itu yang akan terjadi gitu. Jadi memang bukan baru cerita ini doang ya, emang beberapa pendaki juga mengalami hal yang sama gitu kalau ke Gunung Lawu. Nah ketika di Bulak kan duduk-duduk tuh katanya di pohon yang tumbang.
di situ kan mulai ada interaksi kan antara si pendaki yang turun dengan teman kakak. Iya. Nah itu bagaimana ketika si pendaki ini kan dia bilang kayaknya dia bisa lihat nih, gitu. Iya. Berarti di situ dia bisa merasakan. Kita nggak bisa ngejudge dia, tapi dari gesture kelihatan kan, dari cara dia berbicara, cara dia melihat mata, kontak mata dengan teman saya yang di sebelah, pastilah itu menandakan bahwa dia memang mengetahui sesuatu gitu. Kalau di belakang teman saya ada seorang yang kita semua mungkin nggak punya kemampuan untuk melihat, tapi dia bisa. Karena kan kalau di Bulak itu kan posisinya kayak lapangan luas ya. Betul. Jadi untuk si pendaki naik turun itu pasti kan lewatnya di situ. Apalagi itu termasuk salah satu spot foto andalan Lawu ya. Betul. Nah emang pada saat di situ duduk kan si teman ini udah merasakan, terus udah ada celotehan dari si teman kakak ini kan kayak wah kayaknya dia juga ngeliat nih gitu. Posisi di situ kan kakak ada. Nah apakah kakak waktu di situ ketika teman ngomong kayak gitu, kakaknya juga lihat atau kalaupun nggak melihat kayak merasakan ada yang aneh dari si teman ini? Iya, kalau melihat mungkin enggak, tapi merasakan iya. Kayak apa ya? Kalau dibilang peka sih nggak terlalu peka. Cuman setiap kali merasa ada yang beda, emang pasti bulu kuduk merinding pasti. Rasa pasti. Cuman nggak bisa ngelihat lebih jelas atau komunikasi nggak bisa. Cuman emang kalau pesan orang-orang kan berlakulah di gunung sebagai tamu ya. Jadi jangan melampaui batasmu sebagai tamu gitu. Jadi sopan santun itu harus dipakai di gunung gitu. Jangan bawa kebiasaan buruk di kota ke gunung. Karena nggak semua makhluk yang tidak melihat itu mengerti tujuan kita. Kadang kita ketawa untuk apa, mereka lihatnya sangkainya ngetawain mereka, padahal enggak gitu. Itu yang disebut etika sih sebenarnya, kayak etika kita di gunung itu ya itu seperti tamu gitu, menghargai apapun yang aturan ada di gunung ya dihargain aja meskipun kita nggak percaya sekalipun gitu. Kayak di Lawu kan ada aturannya nggak boleh pakai baju warna hijau atau apapun yang warna hijau, cuman ya banyak yang bilang itu cuma mitos gitu kan, cuman ya alangkah baiknya menghargai aja sih, menghargai apa yang sudah memang dibuatkan rule-nya di sana, ya udah hargain aja penduduk sana bikin aturan, kita ikutin aja sekalipun kita nggak percaya. Tapi secara gestur nih, kalau kita ngerasa ada yang aneh kan pasti dia berubah. Nah kalau yang Kania lihat dari gestur teman Kania nih ketika dia udah menyatakan dia merasa ngegendong, itu apa yang berubah dari selain ngerasa capek ya? Selain ngerasa capek, apakah jadi mukanya kelihatan lebih pucat atau dia juga merasakan mencium? Biasanya kan ada bau-bau anyir atau bau-bau. Kalau untuk bau-bau dia nggak pernah bilang, cuman kalau untuk iya kalau capek iya karena dia posisinya menggendong double ya. Secara kita nggak ngelihat, kita yang kita lihat itu dia gendong carrier, tapi ternyata di atas carrier ada sesuatu gitu yang kita nggak lihat gitu. Mungkin itu si energi dia terkuras, sama karena energi terkuras itu karena emosi kali ya, disuruh turun nggak mau gitu. Jadi agak sensitif ya. Nah setelah melewati udah di Bulak nih kan ke atas ke Mboyem ya. Di Mboyem itu kan baru tuh titik tercapainya dia sampai Kania melihatnya kayak udah nggak ada tenaga lagi nih, udah nggak bisa deh, udah langsung tidur gitu kan. Berarti kan energi yang dia punya itu kan dikuras semua. Terus tadi kan kakak bilang ada satu orang yang bisa ngebantu. Nah itu bisa diceritain nggak bagaimana kondisi atau situasi pada saat itu? Kalau kondisi waktu di warung itu waktu temenku muntah itu, si yang punya backup itu sebenarnya posisinya masih aman, masih belum kenapa-napa. Mungkin karena posisinya masih baru lepas kali ya dari badan temen aku, dia maksa masuk tapi badan temen aku nggak mau nerima. Jadi ya itu terkuras tenaganya di situ buat nolak itu kan juga butuh energi kan. Itu di situ dia sampai muntah, tapi posisi yang backup si abang ini nggak apa-apa, aman. Posisi dia tidak aman itu posisi malam di atas jam 2 pagi. Jadi dari jam 2 pagi dia emang nggak bisa tidur karena ada serangan terus menerus ke dia. Entah itu angin, emang
kebetulan kan tenda dia sebelah aku. Aku tidur bertiga sama temen aku ini, tenda dia sebelah aku. Emang aku juga ngerasa dari jam 2 tuh tenda dia tuh kayak anginnya kayak gimana ya, nabok gitu loh, bak. Tapi bukan, kalau angin yang bener kan, kalau angin yang bener-bener alam ya, itu kan begitu angin ibaratnya kena tenda pun juga habis itu hilang kan. Ini enggak, bener-bener kayak apa ya, bersahutan gitu loh, dari sini ke sini gitu, dan di situ-situ aja, nggak pindah-pindah. Karena posisi tenda bersebelahan gitu, pada saat si abangnya ini yang backup merasa diserang, itu kan Kania di dalam tenda. Iya. Kania juga ini nggak kayak ada terjadinya panik atau bagaimana gitu kondisi pada saat diserang itu, merasa diserang? Jujur nggak tahu kalau lagi diserang, justru nggak taunya angin biasa aja, walaupun kayak angin secara apa ya, spiritual nggak punya kemampuan untuk menganalisa, oh ini lagi diserang gitu, nggak punya. Tapi yang dirasakan di tenda Kania juga sama? Maksudnya ada angin yang bak-bik-buk juga atau bagaimana? Kalau di tenda aku kebetulan ya angin biasa, cuman kayak angin malam, karena di gunung kan emang anginnya kencang, apalagi di atas Boim kan nggak ada pohon, jadi emang nggak ada penghalang. Jadi ya emang menurut aku itu biasa anginnya gitu. Jadi emang pada saat itu setelah kejadian dikeluarin itu, teman Kania muntah-muntah, ibaratnya udah bebas ya. Itu di dalam situ tenda itu, dan kedua teman Kania Aman, biasa tidur aja, aman, dengan tidur nyenyak. biasa gitu. Iya. Oh gitu. Nah dari Boim ini perjalanan menuju puncak lagi, itu bagaimana? Kalau pas menuju puncaknya alhamdulillah baik-baik aja. Cuman si abang ini yang emang posisinya lemes. Dia kehabisan tenaga karena dia harus mempertahankan dirinya kan dari serangan itu. Itu aja dia udah di backup dari abahnya. Kalau nggak di backup mungkin dia juga kalah secara energi, karena yang nyerang bukan cuma satu. Oh, jadi si abang ini emang Punya backup juga, dari gitu ya? abahnya sebelum berangkat ke Lawu, khusus buat berangkat ke Lawu. Jadi memang udah dipersiapkan, takut Betul. terjadi hal-hal Iya, seperti betul. itu ya. Tapi ketika si abang ini udah merasakan itu ya, apakah cerita ketika di atas, apa pas bareng-bareng sama ketika udah sampai base camp? Baru tahu juga. Sebenarnya si abangnya udah ngasih sinyal waktu pagi, tanya bang kenapa gitu, biasa lah gitu, serangan gitu kan. Cuman bilang serangan sih, nggak ngomong lebih. Cuman pas minta kronologi lebihnya, ya pas kita sampai di bawah, pas kita makan habis maghrib itu. Jadi pas nyampe puncak aman aja ya semuanya, Aman. nggak ada, Aman. udah nggak ada Udah nggak gangguan ada, lagi, iya. sampai turun lagi ke Iya. bawah. Oh gitu. Jadi si yang katanya nenek ini cuma ikut berarti sampai Boim aja. Iya. Setelah itu nggak ada lagi keanehan atau pas turun nih ngerasa kayak ada yang ngawasin gitu atau bagaimana? Kalau aku pribadi nggak ada. Kalau teman-teman aku juga mereka pastiin sih aman sih. Mereka bilang aman, cuman jujur mereka trauma banget dan udah bilang kayak paten banget mereka nggak mau ke Lawu lagi. Jadi karena pengalaman itu akhirnya teman Kania memutuskan untuk nggak datang lagi ke Lawu ya karena kapok gitu. Nah dari Kania sendiri kira-kira ada nggak pesan atau tips nih buat sobat Morege di rumah yang mau mulai mendaki Gunung Lawu dan belum pernah tahu Gunung Lawu? Pesannya sih kalau mau ke Lawu dari awal tuh niatin yang baik. Kita datang sebagai tamu, berlakulah sebagai tamu gitu. Jangan melampaui batasanmu sebagai tamu. Ikutin aturan apapun yang sudah ditetapkan penduduk setempat. Mau itu mitos, mau itu benar atau tidaknya, ikutin saja gitu. Kita sebagai tamu harus menghargai, wajib menghargai aturan yang sudah diberlakukan. Dan Lawu Via Cetok itu jalurnya mantep. Physically lah pasti harus disiapin. Jangan sampai nggak stretching, itu cedera otot parah pasti. Fisik pastilah itu, karena dari bawah ke puncak, dari bawah sampai ke Bulak itu 10 jam. Dari Bulak ke puncak itu sekitar 3-4 jam. Lumayan menguras energi, kalau kita nggak stretching pasti cedera otot. Itu aja sih. Jadi persiapan ke Gunung Lawu itu yang pertama harus dibenahi niatnya dulu ya. Betul. Karena kan Lawu itu kan bukan hanya eksotis. Karena
mungkin beberapa pendaki juga udah tahu bahwa eksotisnya Lawu itu seperti apa, sangat-sangat bagus dan indah banget gitu. Tapi juga dibalut dengan cerita mistisnya. Jadi biar bagaimanapun niat kita tetap harus baik. Yang kedua mungkin tutur kata, sikap kita, Dijaga. dan juga mematuhi rules yang ada. Mau percaya atau enggak sama mitos itu urusan kalian, tapi lebih baiknya hargai peraturan yang udah dibuat sama penduduk lokal. Oke, terima kasih Kania udah mau Sama-sama. sharing ceritanya. Dan buat Sobat Morege di rumah yang mau sharing juga ceritanya, boleh silakan komen di video ini. Dan jangan lupa di subscribe, di like, supaya kita terus bisa kasih cerita yang lebih seru lagi. Oke, Sobat Morege di rumah, sampai jumpa.